Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di pair USD Jepang Yen dengan follow the trend di time frame H4, lalu menggunakan base di time frame H1 dengan entry di time frame M15. Kita tahu jika kita ingin menggunakan base di time frame H1, jika kita trading di pair, kita wajib follow the trend di time frame H4. Lalu kita akan tunggu harga di base yang searah dengan time frame H4. Jika kita lihat di sini di time frame H4 market dalam keadaan bullish, artinya kita akan mencari base buy di time frame H1. Ini adalah base buy-nya. Lalu sebagai konfirmasinya kita akan tunggu di time frame M15. Jika kita lihat di time frame M15, di sini market sudah merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu gunakan Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle CB1. Di sini saya menggunakan akun 10.000 unit yang satu lotnya seharga $1. Jika dikonversikan ke akun standar 100.000 unit, ini setara dengan 0,5 lot. Saya akan langsung entry buy di sini. Di sini saya telat entry karena seharusnya saya entry di level Fibo 50 saat harga koreksi. Level Fibo 50 ini berdepatan dengan setup full margin, yaitu syarat yang pertama terdapat base di dalam setup. Ini adalah base-nya, dan syarat kedua harga koreksi ke base tersebut yang merupakan poin entry untuk entry kita full margin. Oke, seperti biasa wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 karena sebagus apapun tekniknya kita tidak akan pernah tahu pergerakan market berikutnya. Karena itu wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Lalu pasang take profit di kisaran level Fibo 423. Karena saya telat entry, jadi saya akan coba untuk hold posisi sampai ke level Fibo 423. Ini bertujuan agar mendapatkan risk and reward yang baik. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup buy CB1 break tersebut. Jika market merespon, minimal harga naik sampai ke level Fibo 161 atau ke target TP saya di level Fibo 423. Tapi jika market tidak merespon, maka harga akan kembali turun dan menyentuh stop loss. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya, harga naik sampai ke level Fibo 161. Tapi di sini saya tidak memindahkan stop loss ke level Fibo 50 dengan alasan karena saya telat entry. Jadi saya akan tunggu harga break level Fibo 161, baru saya akan pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Karena yang dikhawatirkan harga akan koreksi kembali ke level Fibo 50 yang berdepatan dengan base buy yang baru, yang merupakan salah satu syarat untuk entry full margin. Pergerakan harga berikutnya, harga koreksi kembali ke level Fibo 50 yang berdepatan dengan base buy atau syarat untuk entry full margin, maka saya akan putuskan untuk tambah entry lagi di sini. Jika kita lihat di sini di level Fibo 161 harga koreksi ke level Fibo 50, dan dalam koreksinya tersebut harga membuat setup pembalikan, yaitu setup sell dominant break. Tapi di sini saya putuskan untuk hold posisi karena alasan saya menggunakan base di time frame H1 yang searah dengan trend di time frame H4. Jadi setup ini akan menjadi kuat. Walaupun secara konsep paling aman adalah kita close posisi saat kita mendapati market membuat setup pembalikan di level Fibo 161. Tapi jika kita menggunakan time frame M15, maka sedikit koreksi saja market biasanya akan tetap membuat setup. Karena itu untuk entry di time frame M15 saya menambahkan syarat wajib, yaitu follow trend di time frame M4 agar kita tidak dipingpong oleh market saat market membuat banyak setup di time frame M15. Berikutnya pasang stop loss di entry yang baru ini seperti biasa di level Fibo 0. Lalu pasang take profitnya saya akan pasang di kisaran level Fibo 261.
Oke, kita akan lihat pergerakan harga berikutnya. Apakah harga akan naik sesuai dengan setup yang terbentuk di market? Kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga berikutnya di sini market merespon best buy di level Fibo 50 yang merupakan best untuk entry full margin. Saat ini harga berada di kisaran level Fibo 100. Kita akan lihat apakah harga masih mampu untuk naik kembali ke level Fibo 161 dan ke level Fibo 261. Di sini untuk entry yang pertama dengan target take profit di kisaran level Fibo 423, saya akan pindahkan ke level Fibo 261 karena secara rasio jika setup ini direspon oleh market dan harga naik ke level Fibo 261, maka secara rasio masih baik. Karena itu saya akan pindahkan take profit dari awalnya di level Fibo 423 ke level Fibo 261. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market mampu break level Fibo 161. Saya akan pindahkan semua stop loss saya ke level Fibo 50. Antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Jadi paling aman kita selalu memindahkan stop loss jika memang market sudah bergerak naik ke level Fibo 161 atau melebihi level Fibo 261. Oke, di sini harga naik sampai ke level Fibo 261 sekaligus menyentuh target take profit saya di level Fibo 261. Jadi kedua order entry saya di sini berhasil take profit. Teknik ini sangat mudah karena dengan menggunakan base kita mengetahui batasan-batasan atau level-level penting dalam harga yang terbentuk di market, sehingga bisa menjadi acuan kita untuk entry. Ditambah dengan kita menggunakan konfirmasi entry CB1 atau dominan yang kita ketahui setiap pembalikan harga biasanya terbentuk dua setup ini. Kalau tidak terbentuk setup dominan, pastinya akan ada setup CB1 dan market selalu berulang terus-menerus seperti itu. Jadi ini akan sangat mudah untuk dipelajari bahkan untuk pemula sekalipun. Untuk entry menggunakan time frame M15, ini merupakan salah satu time frame favorit trader karena kita tidak terlalu lama atau kita tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk take profit ke level Fibo 161 atau 261. Tapi kelemahannya di time frame M15 ini selalu ada banyak setup yang terbentuk. Karena itu agar tidak dipimpong oleh market dan agar jelas arah dari analisa kita membutuhkan syarat yaitu wajib follow trend di time frame H4-nya dengan menunggu harga di base di time frame H1-nya. Untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi karena di playlist materi ini terdapat basic mengenai teknik ini dan ada banyak pertanyaan yang sudah dijawab di video-video yang terdapat di playlist materi. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.